Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa bihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang mulia dan yang sangat saya muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA beserta Umi Hajah Nur Hayati Said Aqil. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Adib MAG, Kepala Pondok Pesantren Ats-Tsaqofah, Bapak Dr. Kiai Haji Sofwan Yahya LCM Hum, Ketua Umum Pagar Nusa, Bapak Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, keluarga besar Pondok Pesantren Ats-Tsaqofah, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Ada sahabat saya tadi Pak Kiai Robikun M. Has, dulu sama-sama teman TikTok waktu masih sering di TV. Para santri dari pesantren Ats-Tsaqofah, dan mohon maaf terlupa juga ada yang mewakili Wali Kota Jakarta Selatan, dan tentunya seluruh wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Karena semua ceramah tadi fil lughatil arabiyyah, asta'dzinukum an atakallam bil lughatil injilisiyah. This is in line with the topic here, santri today, leaders tomorrow. It is my pleasure to be here, and it is an honor to be here, especially I'm speaking before Profesor Kiai Haji Said Aqil Siraj, my senior and my highly respected Kiai, whose knowledge and experience is very excellent and very inspiring for us. I mean to speaking English because Pak Kiai told me this morning prior to this inauguration that you read Kitab Kuning or classical Islamic book in Arabic and you explain in English. It is in this reason that I deliver my speech in English, and I fully understand that you have very good understanding of English and you master both languages, Arabic language and English of course. And I also believe by standing here I witness the quality of Ats-Tsaqofah pesantren and also Madrasah Sanawiyah and Aliyah Ats-Tsaqofah, the two institutions that have been successfully educate students to become the santri, those who have very deep religious knowledge and who have a very commitment to practice Islam, or those who have piety or religiosity, but at the same time they also master modern science technology. I'm really happy to be here, and I witness, and I'm very optimistic that by having such kind of education, Muslim could become a leader, Muslim could become the champion, not only in relation to our daily life, our worldly life, but also for our spiritual life. I believe that this pesantren and also this madrasah could also educate our young generation to become the leader of our nation. It is also written here that you are not only leader for Indonesia, but you are also the pillars of Indonesian golden future. I understand from the testimony of the student, and I fully also try to analyze and to deepen my understanding the meaning of your march, lagu marchnya tadi itu, that also reflect the commitment of this institution for the betterment of Indonesia and for the unity of Indonesia. It is also in line with the principle of moderate Islam or Al-Islam Al-Wasatiyah, with four principles that also part of the lyric of your march.
namely tawasud, tawazun, and then tasabuh wal i'tidal. These are four pillars of moderate Islam or wasatiyah Islam, and having these pillars, having these principles, I believe that Muslim could become again not only a leader of our nation but the champion in our nation. Nah, supaya tidak melanggar, saya izin belajar menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya tidak enak kalau bahasa Inggris terus nanti dikira menterinya ke Inggris-Inggrisan. Saya tentu merasa sangat berbahagia berada di pesantren ini, dan Pak Kiai Said Agil Siraj adalah tokoh penting yang sangat saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi malam jam 11 baru tiba dari perjalanan dari Korea Selatan menghadiri pertemuan Menteri Pendidikan negara-negara APEC. Dan karena saya sudah komit dan saya sudah senantiasa patuh sami'na wa ata'na kepada Syekh kita Al-Mukarram Kiai Said Agil Siraj, maka saya datang ke sini dengan penuh sukacita. Setiap saya hadir di lembaga-lembaga yang dikelola oleh para Kiai NU, saya merasa berada di rumah. Saya merasa kembali kepada tradisi di mana ketika di kampung saya mendalami dasar-dasar ilmu agama dan juga dasar-dasar dalam kaitannya dengan bahasa Arab dan ilmu-ilmu lain yang sekarang menjadi turos dalam tradisi Islam. Ini adalah satu bagian penting, karena pendidikan itu, mohon maaf ini batuknya batuk real bukan batuk sinyal minta air, bukan. Karena biasanya kalau saya hadir di pengajian NU, kalau kiainya sudah batuk itu artinya minta jeruk, kira-kira begitu. Atau kadang-kadang minta jahe, kira-kira begitu. Ini karena saya terlalu semangat Pak Kiai. Jadi fondasi pendidikan itu menurut saya memang harus kita bangun di atas 5 konstruksi atau 5 dasar. Yang pertama adalah turos atau dasar-dasar yang menjadi bagian dari warisan sejarah Islam yang sangat luhur, terutama dalam bidang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu alat. Ilmu alat wala siyama al-lughatul arabiyah dan ilmu-ilmu agama dalam bidang-bidang ilmu-ilmu usuliyah menjadi fondasi penting untuk kita dapat menjelajahi khasanah keilmuan Islam yang tidak pernah dan tidak akan pernah terbatas. Turos ini menjadi bagian dari warisan sejarah Islam yang membentuk karakter keislaman kita. It is part of our identity, it is part of the construction of our Islam. Karena itu maka penguasaan ilmu-ilmu alat, turos al-islamiyah atau at-turos al-islami menjadi landasan dari pendidikan Islam, dan konstruksi-konstruksinya sudah kita miliki, dan itu saya yakini berkembang dengan sangat baik di lembaga-lembaga pendidikan Islam, wala siyama terutama yang dikelola oleh lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga sesuatu yang sangat penting, tetapi yang saya kira penting untuk kita tekankan pada kesempatan ini adalah bagaimana teknologi itu tidak kita pisahkan dan tidak kita cabut dari akar-akarnya, terutama adalah dari Al-Quran. Kita tahu sumber ilmu itu adalah Al-Quran, dan kalau kita baca Al-Quran maka kita menemukan apapun bentuk teknologi yang ada sekarang ini, kita bisa menemukan asarnya dan bisa menemukan asasnya dari Al-Quran. Ketika orang menemukan pesawat, Wright bersaudara menemukan pesawat, mereka tidak pernah membaca Al-Quran, tapi mereka membayangkan burung-burung yang terbang. Bagaimana burung itu bisa terbang, dan dengan imajinasi ilmiahnya dia mengatakan suatu saat manusia juga bisa terbang seperti burung-burung itu. Dan kemudian Wright bersaudara adalah orang yang pertama kali membuat pesawat. Tapi Quran mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk melihat burung-burung yang terbang itu. Awalam yarau ilat toiri fauqahum sofatil layak bidin. Tidakkah kau perhatikan burung-burung yang terbang, yang mereka terbang dengan sangat bebas dan tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya.
Dasar-dasar kita untuk mempelajari sains teknologi itu, kalau kita kaitkan dengan turos tadi, ada pada landasan di mana Quran memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan, meneliti dan mengkaji berbagai peristiwa yang ada di alam semesta. Ilmu alam, al-ulumut tabi'iyah, adalah ilmu yang dikembangkan manusia dari pengamatan mereka terhadap alam semesta. Dan ini adalah bagian penting yang umat Islam harus menguasainya. Tidak boleh ada pemisahan menurut saya antara ilmu-ilmu agama dengan sains modern. Bahkan sering Pak Kiai, ketika saya belajar di madrasah dulu, matematika saya tidak terlalu bagus. Saya dulu pernah punya nilai merah 1 itu matematika. Tetapi ketika saya sedih dengan nilai itu, Pak guru saya menghibur, Mukti nggak usah sedih. Nanti di alam kubur kamu tidak ditanya tentang matematika, katanya begitu. Nggak apa-apa, yang penting kamu bahasa Arabnya bagus, fikihnya bagus, nahwunya bagus, i'rabnya bagus, iklalnya bagus, itu sudah cukup, katanya begitu. Tapi lama-lama saya menyadari nasihat guru saya itu nggak betul-betul amat. Karena menurut saya ilmu yang ada di akhirat itu justru matematika. Nanti di akhirat itu ada namanya yaumul hisab. Hari di mana amal kita dihitung. Sehingga yaumul hisab itu kalau tidak ada matematika ya nggak jalan hitungannya itu. Sehingga famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu nggak bisa terjadi kalau matematikanya nggak jalan. Kita mau menghitung zakat, nisab zakat itu, kalau nggak ngerti matematika, ngitungnya keliru. Menghitung nisab zakat itu harus mengerti matematika. Menghitung waris itu juga kalau tidak mengerti matematika, tidak bisa kita membuat penghitungan dan membagi waris secara benar dan adil. Bahkan kalau saya baca Quran, di antara aspek hukum yang detail dijelaskan penghitungannya itu soal warisan itu. Kalau punya istri 1, anaknya berapa, warisannya berapa. Cuma Quran hanya menyebut di situ istrinya 1. Quran tidak menyebut kalau istrinya 2 itu berapa, belum ada di Qurannya itu. Tapi di fikih ada. Makanya ada yang bercanda supaya ngitungnya gampang, istrinya jangan banyak-banyak, katanya begitu. Tapi ini canda di pondok ya, canda di pondok. Kalau menteri nggak boleh canda begini. Tapi poin saya, kita tidak bisa mengamalkan ajaran agama Islam ini menyangkut pembagian waris kalau matematikanya tidak mahir. Bahkan mungkin agak saya tambah sedikit lah, misalnya terkait dengan kiblat, arah kiblat. Arah kiblat itu kan Quran menggunakan lafaz syatrul masjidil haram. Yang kira-kira ya dalam fikihnya itu ada wajhul Ka'bah dan jihatul Ka'bah. Tapi ikut fikih yang mana terserah saja, antum a'lam soal itu. Tetapi bagaimana menetapkan berapa dan bagaimana arah kiblat dari pesantren ini ke Masjidil Haram itu kalau tidak ngerti matematika tidak bisa. Berapa sudutnya, berapa derajat itu kan matematika semuanya. Sehingga karena itu saya ingin menegaskan kembali bagaimana sains teknologi dan agama itu dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan dari agama itulah lahir berbagai macam temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmuwan-ilmuwan hebat yang teorinya dipakai sampai sekarang ini, mereka yang kita sebut sebagai ilmuwan yang holistik, mungkin pakai bahasa lain ilmuwan yang kafah, seperti misalnya Ibnu Rushd gitu, yang dia menguasai fikih, dia menguasai filsafat, tapi juga dia menguasai ilmu-ilmu fisika dan ilmu-ilmu kimia. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam diri para ulama itu harus melekat keilmuan yang kafah, keilmuan yang komprehensif. Dan inilah fondasi kedua dalam kita membangun kemajuan umat dan kemajuan di bidang-bidang yang sangat ditentukan masa sekarang ini. Kemudian yang ketiga, fondasinya adalah akhlak. Kalau ilmu pengetahuan tidak dilandasi oleh akhlak, maka dia akan menjadi senjata
yang bisa menimbulkan kerusakan di mana-mana. Orang sekarang misalnya bicara mengenai artificial intelligence, AI, yang kalau orang menyalahgunakan itu bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Sederhana saja, kemarin saya baca di media, penerbangan di beberapa negara itu bisa lebih tepat waktu karena sudah menggunakan artificial intelligence. Presisinya sangat tinggi. Tetapi kalau ada yang menyalahgunakan AI itu, dirubah sedikit saja sistemnya, maka tidak terjadi penerbangannya tepat waktu, tapi yang terjadi adalah kekacauan penerbangan. Karena itu maka penguasaan teknologi digital itu sangat penting, tapi kesalehan digital itu juga tidak kalah pentingnya. Sekarang ini orang bicara pekerjaan baru namanya content creator atau YouTuber, tadi Ustadz menyebut itu. Banyak orang yang membuat konten-konten yang edukatif, konten yang mencerahkan, konten yang mencerdaskan, tapi tidak sedikit juga konten kreator yang hanya sekedar mencari sensasi dan mencari sesuap nasi. Yang penting viral, soal itu baik atau tidak urusan belakang, yang penting viewernya itu jutaan. Nanti kalau viewernya jutaan, maka dia akan mendapatkan berjuta-juta dari berbagai macam channel itu. Karena itu maka menguasai teknologi itu penting, tetapi harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Dan ini yang juga harus kita tanamkan dalam semua jenjang pendidikan. Kemudian yang keempat adalah entrepreneurship. Kemampuan untuk generasi kita ini memiliki semangat kewirausahaan, semangat kemandirian. Bekerja, mencari pekerjaan itu bagus, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan itu jauh lebih bagus. Dan tradisi pesantren yang saya pelajari dan berbagai kajian adalah tradisi entrepreneurship itu. Para kiai itu tidak hanya menjadi owner atau pemilik atau pemimpin dari pesantren itu, tetapi juga menjadi figur yang kemudian menyediakan, menyedekahkan sebagian hartanya untuk para santri-santrinya. Kekuatan-kekuatan ekonomi yang dimiliki kaum santri itu menurut saya menjadi bagian penting bagaimana santri ini bisa lebih tampil lagi dalam berbagai ranah kehidupan kebangsaan. Karena itu maka pendidikan menurut saya perlu menekankan sekali lagi kekuatan entrepreneurship. Kalau kita membaca hadis Nabi disebutkan satu saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ayyul kasbi atib, apa pekerjaan yang paling hebat, yang sangat disukai, yang paling baik? Amalur rajulu biyadihi, laki-laki yang dia bekerja dengan tangannya, dia mandiri, dia menjadi orang yang memiliki dalam istilah sekarang itu entrepreneurship skill atau kemampuan kewirausahaan. Dengan cara seperti itu maka kaum santri bisa bangkit, umat Islam bisa bangkit. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah watoniyah atau kebangsaan. Ini menjadi bagian penting. Tadi saya amati ikrarnya santri itu tadi, itu saya merasakan seperti ikrarnya mereka yang di akmil itu. Ikrarnya santri itu isinya nasionalismenya itu tidak perlu kita ragukan lagi, la syaka wala roiba. Gak ada kebimbangan, gak ada keraguan tentang nasionalisme kaum santri itu. Jadi kalau masih ada yang suka mencurigai umat Islam, wabil khusus kaum santri tidak setia kepada NKRI, itu saya kira pandangan yang fi dhalalim mubin. Itu pandangan yang sangat keliru dan sangat sesat. Karena Indonesia ini bisa tegak, itu karena peran para kiai, karena peran para santri. Dan karena itu maka frase ini, santri today, leader tomorrow, itu menjadi agenda besar bahwa Indonesia ini bisa maju kalau para santri ini makin percaya diri tampil memimpin Indonesia. Santri tidak boleh menjadi generasi yang minder, generasi yang rendah diri, tetapi harus berani tampil menjadi generasi yang dengan kelebihannya, dengan keunggulannya memimpin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir, super terakhir, saya tidak membayangkan
Ketika saya belajar di madrasah dulu, di kampung di Kudus, Jawa Tengah itu, saya bisa berdiri sendiri di sini memberikan sambutan sebagai seorang menteri. Tidak pernah kita bayangkan dulu zaman sekian itu, kalau namanya pejabat, salam saja sudah tidak fasih, apalagi mengutip ayat-ayat Al-Quran, apalagi sampai mengutip kitab-kitab turos yang menjadi bagian dalam landasan kita membangun bangsa. Sekarang ini banyak sekali para pejabat yang mereka dengan fasih membaca ayat-ayat Al-Quran, hafidh Al-Quran, dan kemudian juga hafidh hadis, hafal. Mungkin saya sudah terlalu lama Pak Kiai, jadi baterainya habis. Very long speech and very long presentation. Apologize for this inconvenience. Mohon maaf kalau tidak nyaman. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi, kaum santri harus lebih percaya diri. Tidak boleh menjadi inferior. Tidak boleh menjadi kelompok yang rendah diri. Sekaranglah saatnya menurut saya generasi-generasi santri ini tampil mengisi berbagai lini kehidupan kebangsaan dengan kemampuan-kemampuan yang tidak perlu lagi kita ragukan. Karena itu saya menyampaikan selamat kepada yang pertama tentu saja Al-Mukarram Kiai Haji Said Akil Siraj beserta Ibu Nyai Nur Hayati sebagai pengasuh pesantren Ats-Tsaqofah ini. Walaupun tadi direkturnya agak mujamalah, ini tidak wisuda madrasah, ini wisuda pesantren. Kenapa sih takut wisuda? La takhaf wa la tahzan. Saya tentu menyampaikan selamat kepada para ustadz dan ustadzah yang telah mencurahkan ilmu dan dedikasinya dengan luar biasa. Saya tidak tahu gajinya berapa Pak Kiai. Tadi disampaikan sebagian tidak mau ikut sertifikasi karena yakin gaji di sini aksar minan sertifikasi. Kalau di Muhammadiyah Pak Kiai ada canda begini. Di Muhammadiyah, kalau di NU mungkin nggak ada. Candanya begini. Guru-guru Muhammadiyah itu walaupun gajinya besar harus tetap semangat. Saya agak curiga, kok walaupun gajinya tetap semangat itu maksudnya apa? Ternyata gajinya itu 95% di akhirat, 5% di dunia. Adunnu, saya mengira itu ujroh fil Muhammadiyah aqallu, lebih sedikit daripada di pesantren ini. Karena itu banyak tidak mau ikut sertifikasi. Tidak apa-apa, tapi kalau ikut lebih sejahtera lagi sebenarnya. Karena itu maka terima kasih. Kami menyampaikan apresiasi pada Bapak Ibu guru sekalian, para kiai, para nyai yang dengan keikhlasannya memberikan ilmunya untuk membangun generasi hebat Indonesia masa depan. Saya sampaikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali murid yang anaknya diwisuda pada hari ini, dan juga anak-anakku tercinta yang hari ini diwisuda. Kalian semua adalah harapan Indonesia masa depan. The future of Indonesia dependent on you. Masa depan Indonesia itu bergantung pada kalian semuanya. The future of Islam also relied on you. Masa depan Islam itu juga bergantung pada Anda. It is in this situation that I just want to remind and reflect the speech of our director, ceramah Pak Direktur tadi. Wisuda ini adalah awal Anda untuk melangkah lebih maju lagi, belajar lebih serius lagi, dan harus seperti kata taklimul muta'alim bijitin wajtihadin, harus sungguh-sungguh, harus penuh semangat, dan harus sabar, harus tulaz zaman. Karena belajar itu tidak bisa dibatasi waktu, belajar itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, belajar itu tumbuh dari motivasi dan niat kita yang tinggi, bahwa kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena itu maka jadilah kalian para ulama, jadilah kalian orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu modern, berakhlak mulia, memiliki jiwa kewirausahaan dan tanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Dan supaya tidak diprotes orang Muhammadiyah, nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hatur